Yuk kita lanjut menjawab pertanyaan lagi. Satu persatu kita jawab. Atau mungkin kita komentari juga. Nah ini kebetulan, ini juga bukan pertanyaan, ini komentar nih ada. Kak, metode belajarnya boleh ditiru. Nah ini kan ada komentar bukan pertanyaan. Boleh banget metode belajarnya ditiru, boleh banget. Jadi pada kesempatan kali itu saya menyampaikan bahwa metode belajar yang saya gunakan itu seperti ini, seperti itu, seperti ini gitu. Atau secara singkatnya nih, ketika saya belajar, ketika saya kuliah, ketika ada dosen menjelaskan panjang lebar gitu misalnya ya. Misalkan dosen menjelaskan panjang lebar di papan, satu papan full, maka yang akan saya tulis di buku saya itu hanyalah berupa apa ya namanya? Saya serap atau saya ringkas satu papan itu menjadi satu paragraf gitu. Syukur-syukur kalau dari satu paragraf itu bisa kita peringkas lagi menjadi satu kalimat barangkali. Syukur-syukur lagi kalau satu kalimat itu bisa kita peringkas lagi menjadi beberapa kata saja atau apa namanya menjadi satu kata saja. Itu kan sungguh efektif ya menurut saya. Jadi satu papan kita kompres menjadi satu paragraf. Barangkali lebih bisa lagi atau memungkinkan kita punya kemampuan untuk mengompres lagi menjadi satu kalimat, itu kan jauh lebih efektif dan efisien menurut saya untuk belajar ya. Karena kalau dengan satu dengan satu kalimat saja sudah mampu menjelaskan semuanya, kamu sudah paham semuanya, ngapain harus panjang lebar sampai berhalaman-halaman gitu kan. Karena kalau dosen itu kan menjelaskan panjang lebar satu papan penuh itu kan agar kita paham gitu. Agar kita paham sehingga beliau-beliau ini menjelaskan dengan panjang lebar gitu. Biar kita paham maksudnya itu seperti apa, penjelasannya seperti apa, alurnya seperti apa, kemudian dan lain sebagainya lah. Tujuannya kan agar kita paham. Makanya beliau menjelaskan dengan panjang lebar. Nah, kalau kita sudah paham dengan apa yang disampaikan, kita sudah mengerti yang beliau sampaikan, ya kita kan bisa memperingkasnya saja kan, nggak perlu ditulis semuanya. Nah, itu yang saya lakukan, sehingga nggak menu-menuin kepala gitu, nggak menu-menuin kepala. Jadi outline-nya aja, atau ya kalau banyak materinya ya ada outline-nya, kemudian intinya itu apa saya tulis dan sebagainya. Terkait dengan pendalaman lain biasanya saya lakukan melalui searching atau melalui Google ya. Kita cari-cari, kita baca-baca lagi di Google. Bahkan kalau kadang saya malas nulis gitu ya, sorry ini buruk, jangan dicontoh. Bahkan ketika saya malas nulis, biasanya saya cuma nulis judulnya aja. Judul utamanya apa, subjudulnya apa, terus kemudian subjudul lain apa, dan seterusnya tadi. Nah, nanti materinya baru saya baca kembali, saya cari-cari kembali di internet, ataupun kalau dosennya membagikan PowerPoint ya saya baca-baca kembali, membagikan jurnal ya baru saya baca kembali gitu. Jadi pada intinya, tapi lebih seringnya saya nggak pernah belajar ya. Saya nggak pernah belajar, maksudnya nggak pernah belajar di kontrakan atau di kos, itu kan saya nggak pernah belajar gitu. Kalaupun belajar ya mungkin cuma sebentar, hanya butuh waktu sebentar gitu kan. Karena emang nggak ada tulisannya yang mau dipelajari, makanya belajarnya sebentar gitu. Tulisannya cuma sedikit-sedikit itu aja gitu. Tapi sudah mewakili gitu. Yang penting sudah mewakili. Jadi jangan gunakan metode ini karena kamu malas nulis gitu. Jangan gunakan metode yang memperingkas atau mengkompres ini karena kamu malas nulis. Kemudian kamu menggunakannya sebagai alasan untuk tidak menulis, untuk menulis tapi hanya sedikit dan sebagainya. Jangan digunakan untuk hal yang seperti itu. Tapi karena ini memang tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi terkait dengan cara kita untuk memahami itu tadi. Jadi kalau kita mau ujian, kita belajarnya nggak usah banyak-banyak. Kita belajarnya cuma per paragraf itu aja kan yang sudah kita kompres tadi. Tapi kita udah paham, kita pastikan dulu kita udah benar-benar paham melalui satu paragraf itu. Sehingga nanti ketika ujian, ketika ada soal-soal yang harus kita jawab, itu kita bisa menjelaskannya sendiri dengan bahasa kita. Gitu. Oke. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.